Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Sekarang saya akan memberikan penjelasan kembali atau analisis mengenai Bitcoin. Dari kemarin kita lihat bahwa Bitcoin masih sideways ya, kurang lebih masih di area 26.500 sampai 26.600 kurang lebih. Dan kita lihat bahwa di sini Bitcoin sedang berada pada supportnya yang berada pada area 26.500 atau juga bertepatan dengan batas dari E-Meribon dalam time frame 1 hari. Kemarin saya menjelaskan ya bahwa terlihat dengan sangat jelas bahwa Bitcoin belum mampu menembus area resisten pada garis putih yang ada di sini. Resisten trendline yang saya buat mampu untuk menjaga harga Bitcoin untuk tidak breakout, dan terlihat di sini bahwa Bitcoin belum mampu menembus batas resisten ya. Saya mau menjelaskan sedikit perspektif dari hal lain, dimana di sini ada sebuah higher, kemudian di sini ada lower high. Kemudian juga kita membentuk lower high kembali di sini. Dan di area yang kemarin kita juga membentuk suatu lower high. Nah, di sini kita melihat jelas ya ada beberapa lower high yang tercipta dari Bitcoin. Dan karena itu Bitcoin belum mampu untuk menembus resisten dan kecenderungannya adalah berada pada fase bearish dalam momentum yang cukup pendek ya, bukan dalam time frame yang lebih besar. Kalau kita lihat dalam time frame 1 minggu atau 1 bulan mungkin hanya sedikit, tetapi kalau kita lihat dalam time frame 1 hari mungkin ini terjadi sejak Juli. Kemudian sejak Juli kita lihat bahwa Bitcoin terus turun. Kemudian yang ingin saya berikan yaitu kita mempunyai suatu batas-batas yang cenderung itu menjadi titik penentuan Bitcoin nantinya, yaitu kita mempunyai batas sebuah resisten di area sini. Di sini mungkin saya akan kasih warna hijau karena ini merupakan sebuah resisten ya. Jadi ini adalah level yang harus ditembus. Kemudian kita juga punya batas daripada support area. Oke, di sini support di sini saya akan kasih warna merah karena merupakan sebuah support karena akan menjadi penentuan dari pergerakan Bitcoin nantinya. Jadi kita punya dua buah batas ya. Di sini kita melihat bahwa batas-batas ini merupakan batas-batas yang cukup penting, di mana merah sebagai support ya, dan hijau di sini merupakan sebuah resisten. Kemudian kita hanya perlu menunggu suatu konfirmasi sebetulnya, atau kita mungkin bisa mencari kesempatan dari titik-titik support atau resisten ini untuk daily trade. Misalnya jika kita berada pada area support di area merah di sini, kita bisa membeli dan menjualnya di area hijau resisten, atau bisa sebaliknya kita bisa melakukan penjualan atau short di area hijau di area 31 32 dan melakukan short sampai batas support pada kotak merah di sini ya. Oke. Jadi yang ingin saya jelaskan adalah di sini adalah penentuannya ada di area 25.000 kurang lebih ya, 24.800 lebih tepatnya, sampai area 31.000 atau 32.000. Jadi kita punya batas support pada garis merah di sini ya. Karena garis merah di sini merupakan support yang cukup penting. Karena jika support di sini tertembus, maka kita tidak menutup kemungkinan untuk meretest area support selanjutnya yang ada pada area 20.000. Karena area 20.000 itu sendiri juga bertepatan dengan area daripada potensi yang terbentuk daripada head and shoulders yang ada ya. Di sini head and shoulders ada tercipta suatu head and shoulders dari masa yang lampau, dan target head and shoulders di sini
kita tahu atau dari video saya sebelumnya bahwa target dari Head and Shoulder di sini adalah pada area 20.000 ya. Jika kita tarik garis, maka area koreksi maka bisa sampai 20.000 kurang lebih. Itu jika pola dari Head and Shoulders di sini valid untuk diadopsi dari candlestick Bitcoin sekarang ini ya. Itu untuk potensi dari Head and Shoulders. Kemudian kita bisa menarik suatu kesimpulan lain, di mana kita mempunyai suatu level-level dari lower high yang ada di sini. Maka kita bisa menarik kesimpulan kita harus breakout dari trendline garis putih yang ada di sini ya, yang menjaga garis resisten Bitcoin saat ini, atau kita mampu untuk naik lebih tinggi daripada lower high sebelumnya di area ini, di area yaitu sekitar 28.000 ya, 28.000. Jika kita mampu untuk naik dan close candle di atas 28.000, maka itu adalah besar kemungkinan kita berarti telah menciptakan suatu higher low, di mana kita perlu untuk menembus area resisten daripada lower high yang ada di sini dan membentuk suatu candlestick di atas atau close candle daripada lower high sebelumnya, maka kita akan menciptakan suatu higher high ya di sini. Jika kita sudah menciptakan higher high, maka itu adalah potensi atau indikasi awal bahwa suatu tren dari bearish momentum telah patah dan kita akan memasuki tren baru dari bullish momentum yang akan menciptakan suatu higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Jadi inti dari titik yang harus dilewati di sini adalah 28.000 sebenarnya, dimana yang pertama adalah ada resisten di area putih di sini, garis trendline di sini, dan juga lower high yang ada di sini. Kita wajib untuk close di atas lower high sebelumnya, yaitu di area atau di atas 28.000. Jika itu sudah terpenuhi, maka bearish momentum sudah patah dan kita akan memasuki fase bullish momentum yang akan datang. Seperti itu untuk level-level penting dalam jangka dekat ini ya, di area-area yang ada pada sekarang. Itu yang jangka dekat. Dan kita tidak boleh melupakan area green box di sini dan juga red box di sini ya, sebagai support dan juga resist. Karena dua level ini adalah penentuan bagi Bitcoin selanjutnya. Di sini kalau dilihat sepintas mungkin bisa saja di sini nanti akan naik kemudian turun kembali ke support, dan jika sampai ini terjadi berarti adalah di sini potensi terbentuknya suatu pola baru, yaitu Head and Shoulders kembali ya. Di sini ada tercipta Head and Shoulders, cuma ini belum terjadi, baru sedikit forecasting yang mungkin bisa terjadi ya. Kemudian yang ingin saya tekankan lebih yaitu ya pada green box dan red box di sini. Jadi untuk penentuan arah dari Bitcoin pada masa yang akan datang ditentukan dari dua level ini. Jika red box yang ditembus, maka Bitcoin turun sampai 20.000. Dan jika green box yang ditembus, maka sudah bisa cukup dipastikan bahwa Bitcoin akan memulai bull run-nya kurang lebih. Oke, mungkin seperti itu ya, sedikit pandangan mengenai Bitcoin untuk hari ini, di mana level-level di sini merupakan level-level yang cukup penting untuk Bitcoin. Tapi di samping itu, di samping ini semua, tentunya kita harus mencari fundamental lain dari luar Bitcoin, yaitu kalau saya berpatokan pada nilai daripada DXY, SPX dan juga Nasdaq, di mana nilai-nilai dari ketiga market yang ada di sini menunjukkan suatu pelemahan, di mana potensi selanjutnya adalah tentunya bahwa market haruslah turun kalau dilihat dari posisi sekarang ya, karena jika itu kita aplikasikan ke Bitcoin, maka juga Bitcoin harusnya turun dahulu. Tapi kita tidak tahu nanti seperti apa. Ini juga weekend, semua masih bisa terjadi pada awal weekday besok. Jadi kembali tunggu dulu untuk perkembangan selanjutnya, apakah SPX dan juga Nasdaq mampu untuk rebound naik lagi atau akan breakdown. Dan jika S&P 500 turun dan juga Nasdaq turun, maka kita akan melihat suatu penurunan Bitcoin juga yang cukup besar. Maka berhati-hati, tetap waspada, sabar menunggu konfirmasi.
Sampai jumpa ya pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.